Selamat datang kembali di channel saya. Bersama kita akan melanjutkan kisah ini. Di siang ini pada ketinggian 2114 mdpl udara desa Ranupani terasa dingin mencengkeram. Melihat kesibukan para pendaki yang terlihat di kanan kiri jalan, ingatan saya terlempar pada evolusi pendakian Semeru yang sangat panjang. Jauh sebelum era media sosial membuat tempat ini penuh sesak, jalur pendakian zaman dulu adalah belantara murni tanpa penunjuk arah. Dulu, pendakian ke Semeru adalah ritus yang sunyi, berbahaya, dan minim logistik modern. Sangat kontras dengan hari ini. Namun, meskipun fasilitas base camp telah berevolusi, satu hal yang tidak pernah berubah sejak zaman kolonial hingga sekarang, hukum adat gunung tetap absolut. Tempat ini adalah titik nol, garis demarkasi terakhir yang memisahkan peradaban manusia dengan belantara paling sakral di Pulau Jawa. Ranupani adalah sebuah enclave, pemukiman yang terkunci di tengah sterilnya kawasan Taman Nasional. Dan di balik keramahan warga suku Tengger, ada sebuah kepatuhan mutlak terhadap aturan spiritual yang tidak boleh dilanggar. Berabad-abad lalu, leluhur mereka naik ke atas sini bukan cuma untuk bertani, tapi untuk mengasingkan diri, menjaga energi suci yang mereka bawa dari masa runtuhnya Mojopahit. Bagi mereka, tanah yang saya lalui ini adalah tanah wingit. Di beberapa sudut rumah tua di sini, ritual sesaji harian bukan cuma tradisi, tapi sebuah medium untuk tetap menjaga harmoni dengan mereka yang menghuni dimensi lain di batas desa. Karena mereka tahu betul, di atas sini, manusia hanyalah pendatang. Sembari roda motor saya merayap pelan membelah jalanan desa, mari kita bedah sejarah tempat ini. Nama Ranupani secara harfiah diambil dari bahasa lokal. Ranu yang berarti danau dan Pani yang merujuk pada nama tetua atau pembuka lahan awal di masa lalu. Sejarah mencatat, desa ini awalnya dibuka oleh suku Tengger dan para perantau yang terisolasi di kaki Semeru sejak awal abad ke-20, membentuk komunitas penanam yang sangat patuh pada aturan gunung. Ranupani sebenarnya bertumbuh pada dua ekosistem air kuno, Danau Ranupani yang berada tepat di jantung desa dan kembarannya yang lebih tersembunyi, Ranu Regulo. Masyarakat setempat mempercayai adanya legenda penjaga danau berupa entitas tak kasat mata yang terus mengawasi batasan air. Itulah mengapa lahir berbagai larangan lokal yang sangat ketat di sekitar danau. Mulai dari larangan mencuci kaki, larangan mengambil air secara sembarangan, hingga larangan menangkap ikan tertentu. Pelanggaran terhadap aturan ini dipercaya bisa mengusik ketenangan entitas penjaga dan membawa petaka bagi desa. Di tanah sakral ini, para tetua selalu menekankan larangan sombong dan larangan menantang gunung. Berkata kasar sedikit saja atau membuang sampah sembarangan, taruhannya adalah keselamatan nyawa. Di kalangan pendaki lama ada hukum tak tertulis. Larangan keras mengambil sesuatu dari gunung, meski hanya sebutir batu atau sepotong ranting kayu. Jika dilanggar, alam di atas sana memiliki cara sendiri untuk menghukum manusia melalui ilusi dimensi. Kalian akan dibuat kesasar secara tidak logis. Banyak kisah pendaki yang merasa berjalan di jalur yang terus memanjang tanpa ujung atau mengalami distorsi waktu di mana beberapa jam di gunung terasa seperti berhari-hari di dunia nyata. Bahkan yang paling ekstrim adalah kisah kembali ke titik awal. Berjalan maju selama berjam-jam, namun entah bagaimana kaki akan selalu dituntun kembali ke tempat semula, seolah-olah gunung ini menolak kehadiran kalian. Bagi mereka yang melangkah ke atas sana, teror psikologis terbesar seringkali dimulai saat malam turun. Kisah pendaki yang merasa terus-menerus diawasi oleh ribuan mata di balik kegelapan pohon pakis purba adalah hal biasa. Namun, para pemandu lokal selalu membisikkan satu aturan krusial jika hawa tengkukmu mendadak sedingin es. Jangan pernah menoleh. Sekali kamu menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang mengikutimu, fokusmu akan hilang dan ingatanmu akan diserap oleh kabut. Warga lokal di sini sangat percaya, Semeru memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Gunung ini bisa membaca niat terdalam setiap manusia yang datang. Seringkali mereka yang melangkah dengan keangkuhan, berteriak kasar atau meremehkan aturan adat akan ditegur dengan keras. Ada yang kembali dengan trauma dan tidak sedikit yang namanya kini abadi terukir di batu nisan petualang. Melihat para pendaki yang melangkah meninggalkan batas aspal desa ini selalu memunculkan rasa hormat sekaligus ngeri. Mereka sedang berjalan menuju ketidakpastian di atas sana. Namun, eksplorasi penuh sejarah dan sisi gelap di desa Ranupani ini harus saya akhiri. Kemudi motor sudah menuju arah luar desa. Persiapkan mental kalian untuk perjalanan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.